Assalamualaikum Sobat Football United. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Oke, pagi ini sebelum gue beraktivitas sebenarnya juga lagi nggak begitu padat. Cuman gue ingin mereview pertandingan semalam. Tadi malam setelah menyaksikan pertandingan, ya gue ingin bikin reviewnya langsung. Cuman kebetulan tidak ada waktu. Pagi ini gue sempatkan Manchester United menghadapi Olympique Lyonnais di Skotlandia. Ini sebelum Manchester United bertolak ke New York. Manchester United di pertandingan kedua uji coba kembali meraih kemenangan 1-0 kali ini. Setelah sebelumnya 2-0 clean sheet. Tapi menurut gue itu bukan faktor utama yang gue inginkan sebenarnya. Bukan sekedar kemenangan. Seperti gue katakan, gue ingin melihat bagaimana sebenarnya Manchester United ini bermain. Ya kan, siapa saja yang diturunkan. Ternyata memang pemain-pemain seperti kayak Bruno Fernandes, Casemiro, ya kan, Marcus Rashford belum diikut sertakan di pertandingan tersebut. Nampaknya mereka memang sedang dipersiapkan untuk langsung ke Tour Amerika. Jadi diawali kalau tidak salah di New York menghadapi Arsenal kalau nggak salah bahkan ya. Nah, banyak banget nggak salahnya ya. Maksudnya kalau gue seandainya keliru ya mungkin bisa dikoreksi. Nah, balik lagi, pertandingan sendiri menurut gua pola semakin terlihat, pola dari Manchester United semakin terlihat. Manchester United ini kalau menurut gua dari sisi formasi nampaknya memang Erik ten Hag ingin permainan yang agresif dengan formasi yang juga mungkin agresif dan juga ofensif. Kalau gua melihat tadi malam memang diawali seperti biasa. Kalau dilihat di layar ya sebelum pertandingan, ini kan seperti 4-2-3-1 4-2-3-1 dengan menempatkan pemain-pemain di lini belakang. Di kiper itu ada Matej Kovar, lalu ada Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Lisandro Martinez, Alvaro Fernandes, Rafael Varane sebagai kapten ya. Lalu ada lagi Hannibal Mejbri, Kobbie Mainoo diturunkan lagi, Amad Diallo kali ini menempati di kanan, Mason Mount di posisi nomor 10, Anthony di kiri, dan juga Jadon Sancho di sebelah kanan. Namun kalau gue lihat secara posisi rata-rata ya, katakanlah demikian, ini Manchester United bermain dengan Anthony dan juga Amad Diallo yang lebih didorong ke depan. Sementara di belakangnya ada Mason Mount bersama dengan Jadon Sancho dan Kobbie Mainoo ini sebagai jangkar. Dan kalau Sobat Football United lihat itu ya, Manchester United sebenarnya juga menurut gue cenderung lebih tinggi. Artinya mereka memasang posisi, tidak ada striker murni di babak pertama, sehingga Amad Diallo dan juga Anthony ini yang lebih lebih banyak memainkan peran ofensif dari tentu saja dari sisinya masing-masing. Maksud gue adalah dari sisi sayap, sementara Mason Mount dan juga Jadon Sancho bermain di posisi nomor 10 sih menurut gue ya. Dua pemain ini sama-sama atau ya either 8 atau 10. Yang jelas mereka berdua ini menempati posisi gelandang yang lebih menyerang. Sementara Kobbie Mainoo sekali lagi sebagai jangkar. Dan gue menilai pertandingan di babak pertama memang tidak ada gol, tapi bagaimana Manchester United ini cenderung lebih mendominasi pertandingan dari sisi possession ya kan, dari sisi mungkin dari sisi peluang juga. Menurut gue ini sesuatu hal yang bagus. Dan pola juga kalau gue lihat ya, bagaimana Manchester United bermain dengan ada hal yang menurut gue berbeda, yaitu adalah Anthony bermain di kiri. Lalu bagaimana pressing ini juga dilakukan secara high, secara tinggi, terstruktur. Pergerakan pemain fluid, cair sekali. Mereka melakukan pergerakan dengan sangat aktif. Dan menurut gue ini sesuatu hal yang tentu saja bagus, dan gue harapkan bisa dilakukan secara konsisten. Di lini tengah juga gue melihat bagaimana Mason Mount dan juga Hannibal Mejbri ya. Sekali lagi Hannibal Mejbri ini terutama Hannibal Mejbri sih, gue melihat penampilannya oke loh di dua pertandingan, nantinya menghadapi Leeds dan juga menghadapi Olympique Lyon. Dan gue berpikir nih, mungkin ya kalau dia bisa bermain konsisten seperti ini, maka ya masa depannya bisa jadi berbeda nih di musim depan. Nah, di babak kedua tentu saja Manchester United melakukan banyak pergantian, utamanya pemain-pemain muda dan juga pemain cadangan. Tercatat di situ ada Fred yang bermain dan juga
seorang Donny van de Beek. Ini merupakan posisi rata-rata di babak kedua yang kalau gua saksikan Manchester United ya dari posisi rata-rata dan juga tentu saja di pertandingan bermain lebih ofensif lagi. Mereka menempatkan pemain lebih banyak ya di daerah lawan. Mereka naik lebih tinggi lagi. Mungkin menurut gua ya salah satunya ingin mengejar gol. Erik ten Hag nampak ingin juga menghasilkan nih di pertandingan uji coba, artinya menghasilkan kemenangan. Ya tentu saja permain sepak bola ya tujuannya memang meraih kemenangan juga kan ya, tapi bagaimana cara meraih kemenangan tersebut ini kan juga menarik sebagai fans yang ringan amatiran ini, artinya gue ya ini juga menarik untuk disaksikan daya upaya apa nih yang dilakukan oleh oleh Erik ten Hag. Ternyata Erik ten Hag menempatkan lebih banyak pemain lagi di daerah pertahanan Olympique Lyonnais dan ya gol berhasil diciptakan oleh Donny van de Beek dari proses yang menurut gue cukup bagus dan juga bagaimana assist dari Daniel Gore, assist yang menurut gue juga bagus dari sisi kiri Olympique Lyonnais, crossing dan first time volley bahkan belum menyentuh tanah, sangat cantik gol dari Donny van de Beek. Dan setelah pertandingan Donny van de Beek ini mengatakan ya kalau melihat pertandingan sebelumnya saya ya artinya mungkin di Ajax ya kan ini merupakan gol yang tipikalnya dia. Sepakat gue, ini memang gol-gol yang ataupun peluang ya yang biasa memang diciptakan dalam tanda kutip biasa ya artinya sering diciptakan oleh Donny van de Beek karena Donny van de Beek sejatinya ya memang pemain seperti ini, dia pandai mencari ruangan di kotak penalti, dia pandai menempatkan posisi. Hanya saja memang di periode-periode sebelumnya bersama dengan Manchester United dia tampil kurang maksimal. Artinya kurang maksimal kenapa? Bola yang mengarah kepada Donny van de Beek ini kurang bagus, kurang sering bahkan, dan ketika dia mendapatkan hal yang dia inginkan, artinya bola yang bagus, crossing yang oke, dia memiliki finishing yang juga luar biasa menurutku. Dan ini merupakan penampilan pertama setelah 6 bulan ya kan dia cedera. Dan mencetak gol, bisa terlihat juga bagaimana ekspresi dari seorang Donny van de Beek nampak lega. Di sosial media dia mengatakan oke, ini memang merupakan dalam tanda kutip hanya pertandingan persahabatan, tapi bagaimana dia bermain dan dia bermain gemilang, dia mencetak gol, ini sesuatu juga yang luar biasa. Setelah 6 bulan dia sangat berjuang ya, bukan hanya soal fisik tapi juga bagaimana soal psikis dan juga mental mengembalikan, dan ternyata berhasil dalam arti ya dia bermain bagus dan juga mencetak gol kalau menurut gue ya dengan amatiran. Dan ini juga pastinya akan membuka spekulasi apakah seorang Donny van de Beek akan dipertahankan untuk musim depan. Kalau menurut gue, langsung aja kita bahas sedikit ya. Kalau menurut gue ini akan tergantung bagaimana performa dia di Amerika. Dan itu satu, nomor dua adalah tawaran yang masuk. Karena dengan situasi Manchester United di lini tengah terutama juga di bursa transfer ya Manchester United ini kan menurut gue harus ada yang keluar. Saat ini yang banyak disanterkan adalah Fred dan juga seorang Donny van de Beek. Dan bukan tidak mungkin ada pemain lain juga yang punya kemungkinan untuk cabut dari Old Trafford. Tapi faktor khusus untuk Donny van de Beek ya dua hal, bagaimana dia performa bermain ya di sistem yang diinginkan oleh Erik ten Hag untuk musim depan, yang gue lihat berbeda dari musim lalu. Bagaimana dia di kesempatan-kesempatan yang nanti diberikan ini bisa membuktikan di atas lapangan. Nomor dua, ya tidak bisa dikesampingkan juga tawaran yang masuk. Kalau memang ada tawaran dengan nilai yang bagus ya, gue tetap berpikir Donny van de Beek punya peluang untuk dilepas oleh Manchester United. Dan kalau melihat dari sisi statistik, seperti yang gue singgung di thumbnail ya, Manchester butuh penyerang ya, karena inilah ball possession Manchester United unggul telak ya. Total shots pun juga demikian. Dari 13 yang on target dan off target ini hampir sama. Block shot juga menurut gue cukup tinggi angkanya kalau dilihat dari angka total shot 13 itu ya. Dan kalau di bawah bisa dilihat ada big chances miss, shots inside the box. Ada 9 kali shots di dalam box, dan ya yang bikin gol hanya yang atau bisa masuk ke gawang hanya satu. Dan ini menurut gue dan dilihat juga bagaimana Manchester United bermain ya, komposisi di lini depan terutama lini penyerang. Gue menilai Manchester United memang butuh penyerang yang punya kualitas premium, punya kualitas bagus. Sama sebenarnya ketika menghadapi Leeds United. Yang menarik juga bagaimana tuh gue lingkari passing ya, akurasi passing 86%, long ball, crossing, dribbling. Manchester United dari 47% ya, itu dari presentasi
di bawah Olympique Lyon, tapi bagaimana banyaknya dribbling yang dilakukan 19 kali, 9 sukses 19 kali yang dilakukan. Artinya Erik ten Hag juga Manchester United bermain dengan umpan-umpan pendek ya, bermain rapat, bermain rapi, tapi juga pemain ini dibebaskan untuk berkreasi dalam tanda kutip, melakukan dribbling-dribbling yang memang dirasa perlu, yang dirasa memang memang harus dilakukan, dan ini cukup sering dilakukan oleh pemain Manchester United. Yang menarik juga bagaimana dari sisi agresivitas, ya, tackling, interception, dan juga clearance ini sebenarnya Olympique Lyon lebih banyak daripada pemain Manchester United. Kenapa? Karena kalau menurut gua pemain Olympique Lyon itu sebenarnya kesulitan, dan memang terlihat dari permainan tersebut itu sebenarnya kesulitan menghadapi bagaimana pemain Manchester United ini membangun serangan, ya kan, bermain juga agresif, dan mereka kesulitan untuk bisa menghadang menurut gue. Memang tidak secara konsisten ya dilakukan, tapi secara umum ini masalah yang dilihat oleh Olympique Lyon, dan juga mereka ingin mengatasi dengan cara bermain lebih agresif lagi dengan banyak melakukan tackling, ya kan, berusaha untuk melakukan clearance dan juga interception. Dan di situ gue melihat kalau memang pemain Manchester United ini bermain seperti pola yang diterapkan tadi malam, dan dengan kualitas individu pemain yang lebih baik, sehingga akan menghasilkan kualitas kolektif yang lebih bagus, bukan tidak mungkin Manchester United akan lebih, paling tidak skornya lebih banyak lah. Walaupun menurut gue tidak begitu penting skor, tapi maksud gue begini, gue juga melihat ketika kita memasuki kompetisi resmi, mau itu Liga Inggris, Liga Champions, dan lain-lain, Manchester United butuh kelengkapan ini, ya, dengan sistem permainan yang ditunjukkan tadi malam. Kelengkapan artinya apa? Ya, kualitas individu yang lebih bagus, bermain lebih konsisten selama 90 menit, karena kan banyak pemain seperti biasa ya tidak bermain secara full, dan juga penting ketajaman menurut gue di lini depan. Gue melihat beberapa peluang digagalkan oleh kiper dan lain-lain, ataupun juga off target, tapi ya itu merupakan peluang yang harus sebenarnya menurut gue ditunjukkan untuk bisa dihasilkan. Penting ini diterapkan di kompetisi resmi nantinya sih menurut gue ya. Sekali lagi secara ringan amatiran. Gue ingin seperti kayak ya siapa pemain terbaik tadi malam. Ada banyak pemain tentu saja yang menurut gue juga bermain cukup cukup bagus, tapi belum diterapkan secara konsisten. Tapi kalau seandainya siapa kira-kira, gue melihat, kalau menurut gue ya, gue menilai bagaimana seorang Donny van de Beek bermain bagus ya. Dia touch-nya cukup bagus, passing akuratnya nih hanya 71%. Kalau gue sih melihat bagaimana seorang Daniel Gore itu juga bagus bermainnya ya. Bagaimana dia menempatkan posisi, dia juga bermain dengan agresif, bermain bagus menurut gue. Tapi kalau menurut gue melihat ini nih, justru pemain yang dimainkan di awal, Kobbie Mainoo. Dengan perannya sebagai gelandang jangkar, gue melihat Kobbie Mainoo bisa, dengan pemain masih usia cukup muda ya, dia bisa bermain tenang, dia bisa mendistribusikan bola dengan bagus, dia bisa menjadi ya komposer menurut gue di lini tengah, dan ini menurut gue cukup luar biasa dan sudah dilakukan secara konsisten dalam tanda kutip di 2 pertandingan ketika menghadapi Leeds dan juga menghadapi Olympique Lyon. Jadi menurut gue sekali lagi ya, secara ringan amatiran, man of the match-nya adalah Kobbie Mainoo. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United pertandingan semalam ya? Siapa kira-kira pemain terbaiknya? Apa yang kurang? Apa yang harus ditambal? Apa yang sudah bagus? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.